Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang aplikasi SIA sederhana di Microsoft Access. Baik, saya Haryadi akan menjelaskan mengenai tabel. Di dalam aplikasi ini terdapat 4 poin utama. Yang pertama ada tabel, yang kedua ada query, yang ketiga ada from, yang keempat ada reports. Di dalam tabel tersebut terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada tabel indeks, yang kedua ada tabel keterangan transaksi, yang ketiga ada kode akun, yang keempat ada transaksi keuangan. Selanjutnya saya, Agnesa, akan menjelaskan tentang query. Query ini digunakan untuk membuat laporan di bagian report. Di sini ada query aktiva lancar, aktiva tetap, biaya, buku besar. Nah, untuk buku besar kita harus memasukkan parameter value, yaitu kode akun, misalnya buku besar kas. Masukkan kode akunnya itu 1111. Oke. Nah, muncullah buku besar kas. Selanjutnya yaitu utang usaha, query total aktiva. Untuk subquery digunakan untuk membantu penyempurnaan untuk query-query yang diperlukan. Subquery aktiva berarti untuk membantu query aktiva tetap atau query aktiva lancar. Kemudian kita close dan selanjutnya from. Nah, di from ini ada 4. Yang pertama yaitu form edit transaksi, yang digunakan untuk mengedit transaksi apabila ada kesalahan penulisan ataupun memasukkan angka-angka transaksi. Selanjutnya, form input transaksi digunakan untuk menginput transaksi. Form referensi digunakan untuk menambah atau mengedit akun atau menghapus kode akun. Dan kita akan coba untuk menambah kode akunnya. Kita cari yang kosong. Nah, kita akan menambah akun tanah dan bangunan. Masukkan kode akun dan nama akunnya tanah dan bangunan. Tambah dan simpan. Oke, sudah selesai. Kita lihat di kode akunnya sudah muncul. Nah, dapat dilihat tanah dan bangunan. Selanjutnya kita close. Baiklah, saya Aiza Rahmadia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Switchbox. Pada halaman utama terdapat yaitu ada input transaksi untuk menghubungkan dengan form input transaksi, edit transaksi dengan form edit transaksi, referensi kode akun dengan form referensi. Selanjutnya ada laporan keuangan. Pada laporan keuangan ini terdapat yaitu jurnal umum, lalu buku besar dengan memasukkan parameter value-nya. Misalnya kita ambil contoh buku besar piutang, yaitu 1112. Saldo balance-nya di debit sebesar 171 juta. Selanjutnya kita coba untuk membuka laporan laba rugi. Nah, ini laporan laba ruginya. Total pendapatan usahanya yaitu sebesar 411 juta dengan bebannya 91.250.000
dan laba bersihnya yaitu sebesar 319.750.000. Selanjutnya kita buka neraca. Di sini ada aktiva, aktiva lancar, aktiva tetap, pasiva, dan modal. Selanjutnya yaitu laporan arus kas. Nah, di sini karena kegiatannya cuman ada dua, yaitu kegiatan operasi dan kegiatan pendanaan. Kas akhir periodenya ada 341 juta. Selanjutnya, saya Siti Sriwati dari kelompok 2 akan menjelaskan penggunaan form input transaksi. Pertama, kita membuka switchboard-nya dan halaman pertama kita klik input transaksi. Kemudian untuk memasukkan transaksi selanjutnya sesuai dengan urutan, maka transaksi ke-14 pada tanggal 30 Oktober 2019. Untuk melihat perbedaan pada laporan perubahan modal kita sebelumnya, kita harus memasukkan transaksi yang berkaitan dengan perubahan modal, contohnya PRIF. Maka keterangan transaksi kita bisa mengisi dengan mengambil uang untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya di tabel pada account number kita bisa mengisi di debit sesuai dengan PRIF dan kredit kas. Kemudian karena ada indeks, kita masukkan indeks pada kas yaitu nomor 3 karena mempengaruhi model-model di pendanaan. Setelah itu nominal kita masukkan sebesar 50 juta. Dan transaksi pun disimpan. Begitu juga dengan transaksi selanjutnya pada transaksi ke-15 tanggal 31 Oktober 2019. Keterangan transaksi yaitu membeli tanah dan bangunan. Pada account number debit kita isi dengan tanah dan bangunan, dan kredit kita isi dengan kas. Oleh karena kegiatan investasi, indeks kas kita isi dengan angka 2 dan masukkan nominal sebesar 185 juta. Dan transaksi pun disimpan. Selanjutnya, saya Dina Amelia. Kita akan melihat bagaimana perubahan terhadap laporan keuangan setelah kita menginput dua transaksi baru tadi, yaitu PRIF, tanah, dan bangunan. Pertama, kita akan melihat perubahan terhadap jurnal umumnya. Nah, sekarang total jurnal umumnya berubah menjadi 1.121.750.000 yang sebelumnya 886.750.000. Kedua, kita lihat perubahan terhadap buku besarnya, di mana tanah dan bangunan tadi mempengaruhi buku besar kas pada tanggal 31 bulan 10, sedangkan PREF mempengaruhi pada tanggal 15 bulan 10. Karena transaksi yang kita input tadi tidak ada beban yang ditambahkan, maka laporan keuangannya tidak mengalami perubahan. Ketiga, yang berubah itu adalah neracanya, yaitu penambahan tanah dan bangunan pada aktiva tetap dan PREF pada modal. Keempat, perubahan pada laporan perubahan modalnya. Di sini sudah pasti berubah karena ada PREF yang kita tambahkan tadi. Yang terakhir adalah laporan arus kas.
Terlihat kan ada tambahan arus, di mana tadi kita hanya ada 2 arus, yaitu arus kas kegiatan operasi dan arus kas kegiatan pendanaan, dan ditambah dengan arus kas dari kegiatan investasi. Oke teman-teman semua, jadi kurang lebih seperti itulah cara menggunakan Microsoft Access untuk sistem informasi akuntansi. Sekian dari kami kelompok 2. Jika ada teman-teman yang menemukan kesalahan ataupun kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.